Bayu baru saja pindah ke kota untuk bekerja. Ia menemukan apartemen murah di lantai 5 sebuah gedung tua. Harga sewanya sangat rendah dibanding apartemen lain di kota itu. Kenapa bisa murah banget? Tanyanya pada penjaga apartemen. Penjaga itu hanya tersenyum tipis. Yang penting, jangan keluar kamar setelah tengah malam. Bayu mengabaikan peringatan itu. Namun, malam pertama di apartemen, ia mendengar suara langkah kaki di lorong padahal ia yakin semua unit di lantai 5 kosong kecuali miliknya. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi, semakin dekat. Bayu memberanikan diri mengintip dari lubang pintu. Kosong. Tapi ketika ia berbalik, terdengar ketukan pelan di pintunya. Tok, tok, tok. Dengan napas tertahan, ia bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Esok harinya, Bayu bertanya kepada penghuni lain. Seorang wanita tua di lantai 4 berkata dengan suara gemetar, "Tidak ada yang tinggal di lantai 5 sejak kejadian itu." Bayu menelan ludah. "Kejadian apa?" Wanita itu tidak menjawab dan buru-buru pergi. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Pukul jam 11 lewat 55 menit malam, ia duduk di dekat pintu, menunggu suara langkah itu datang. Begitu jarum jam menunjukkan pukul 12, suara itu muncul lagi. Tap, tap, tap. Semakin dekat, Bayu mengambil napas panjang dan mengintip lagi. Kali ini, lorong tidak kosong. Sosok tinggi dengan wajah hitam legam berdiri di depan pintunya. Kepalanya miring seolah sedang mendengarkan sesuatu. Bayu mundur perlahan, berusaha tidak bersuara. Namun, saat ia menarik napas, makhluk itu menoleh langsung ke arah lubang intip. Matanya merah, bibirnya bergerak. "Bukalah!" Lampu di kamarnya berkedip-kedip. Bayu menutup matanya dan membekap mulutnya agar tidak berteriak. Ketukan di pintu semakin keras. Tok, tok, tok. Lalu, hening. Ketika pagi tiba, Bayu bergegas ke meja pengelola dan bertanya tentang lantai 5. Penjaga apartemen akhirnya mengaku, 5 tahun lalu, seorang pria tinggal di unit yang sekarang kamu tempati. Suatu malam, tetangga mendengar suara jeritan. Tapi saat kami datang, pintunya terbuka. Dan pria itu sudah tidak ada. Hanya ada bercak darah di lantai, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Bayu membeku. Malam itu, ia memutuskan pindah. Saat mengemas barang, ia menatap pintu apartemen untuk terakhir kalinya. Dari luar, terdengar bisikan halus, "Jangan pergi, kamu sudah tinggal di sini." Bayu menutup matanya, menggenggam kunci erat-erat, dan berlari keluar tanpa menoleh lagi. Ketika ia turun ke lantai 4, penjaga apartemen menatapnya dengan heran. "Kamu dari mana?" tanyanya. Bayu mengerutkan kening. "Dari lantai 5. Penjaga itu terdiam. "Nak, apartemen ini cuma sampai lantai 4.